Firman indah, firman ajaib, firman hidup kekal. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu yang ajaib. Berbicaralah Tuhan, biarkan firman-Mu tinggal tetap dalam setiap hati kami, menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun, dan membawa kami pada setiap rencangan-Mu yang indah dan luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Urapi juga semua kami yang duduk sekalian Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir sehingga memberi kami pengertian yang baru untuk kami hidup semakin hari memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, beberapa jemaat masih beribadah di rumah, tidak apa-apa karena memang kondisinya seperti itu ya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin kita belajar bersama lewat Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ayat yang 42. Nas ini tidak usah kita baca, karena sebagian kita pasti sudah pernah membaca, nanti bisa baca di rumah. Nah, saya memberi judul firman Tuhan pagi hari ini, belajar dari penginjilan Yesus. Beberapa bulan ini kita terus belajar tentang penginjilan. Nah, hari ini kembali kita masih belajar tentang penginjilan, belajar dari Yesus ya. Bagaimana Yesus memenangkan perempuan Samaria. Nanti pasti kita akan baca ayatnya, tapi tidak sekaligus ya. Kita tahu saat ini dunia itu sedang mendambakan kehidupan bebas ya. Bebas dari lockdown, bebas dari PSBB, bebas dari social distancing ya. Karena nggak nyaman, karena nggak biasa. Nah, tetapi di Nas ini, perempuan Samaria ini melakukan lockdown sendiri ya. Dia tidak ada yang suruh PSBB, tidak ada yang suruh lockdown, tidak ada yang suruh untuk social distancing, tapi dia sendiri mengisolasi dirinya karena perbuatannya sendiri. Karena ada dosa yang membuat dia dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga mau tidak mau dia harus mengisolasi dirinya sendiri ya. Tetapi di Nas ini, di Nas Yohanes 4 ini kita belajar bersama bagaimana jiwa perempuan Samaria ini dibebaskan dari belenggu yang mengikat dia selama ini. Jiwanya merdeka dari belenggu dosa setelah bertemu dengan Yesus. Ada keberanian untuk bangkit. Selama ini dia hanya mengurung diri di rumah, karena memang dia kerjanya malam-malam mungkin ya, mengambil air saja. Orang-orang biasanya ngambil air pada waktu pagi hari, tapi perempuan ini mengambil air pada siang hari, menghindari orang banyak. Dia mengisolasi dirinya sendiri. Ia tentu memiliki perasaan tertuduh, seperti kita kalau kita berbuat dosa ada perasaan tertuduh ya. Ada perasaan bersalah, sehingga dia mengisolasi dirinya sendiri. Tetapi akhirnya kita melihat bagaimana perempuan ini dipulihkan. Ia merdeka dari rasa tertuduh, rasa berdosanya. Karena apa? Karena baru saja ia bertemu dengan Sang Mesias. Karena Mesias datang untuk membebaskan kita dari dosa. Karena Mesias datang untuk memerdekakan jiwa saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Pertanyaannya, maukah saudara mengalami hal yang sama? Dipulihkan, dimerdekakan dari segala belenggu dosa. Yang kedua, pertanyaan kedua, maukah saudara menyaksikan hal yang sama? Karena perempuan Samaria ini, selain dia mengalami kebebasan, kemerdekaan karena bertemu Sang Mesias, dia juga menyaksikan bagaimana dia dibebaskan dari segala belenggu dosa. Dari Nas ini kita akan belajar 3 bagian atau 3 elemen penting dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Bagian yang pertama, memiliki hati Bapa. Yuk sama-sama kita katakan, memiliki hati Bapa. Ya, hati Bapa itu adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati Bapa itu bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan dari belenggu dosa. Jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka juga berarti kita menerima hatinya. Apa hati Tuhan? Setiap detak hati Tuhan Yesus apa? Jiwa, jiwa, jiwa. Untuk itulah Yesus datang ke dunia. Bagaimana supaya jiwa-jiwa dimenangkan? Tuhan tidak hanya ingin saudara saja yang diselamatkan. Tuhan ingin lewat kita, orang lain juga diselamatkan. Lewat kita, orang lain juga dimerdekakan dari segala belenggu dosa. Maka kalau kita memiliki hati Bapa, maka penginjilan itu adalah satu keharusan. Bukan hanya Pak Pendeta, bukan hanya penginjil, bukan hanya perancang yang menginjili, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, penginjilan itu adalah sebuah keharusan. Nggak ada amin nih? Ya, penginjilan itu adalah sebuah keharusan. Karena Tuhan punya hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimana mereka dimenangkan? Makanya dikatakan di ayat yang keempat. Coba lihat ayat keempat, apa yang dikatakan di sana? Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, tahukah saudara bahwa orang Samaria dengan orang Yahudi tidak bergaul? Makanya kalau orang Yahudi mau ke Galilea atau ke Yudea, mereka nggak ngelewatin daerah Samaria. Padahal Samaria itu di tengah-tengah. Mereka lewat dari pinggir, menghindari. Karena apa? Orang Samaria itu adalah orang yang najis buat orang Yahudi. Karena orang Samaria itu dianggap telah melakukan pengkhianatan ya, karena kawin campur. Nah, nanti banyak hal memang yang mengakibatkan mereka tidak bergaul dengan orang Yahudi, tapi salah satunya itu. Tetapi Yesus memilih harus melewati daerah Samaria. Karena apa? Ia harus memberitakan kabar baik. Karena orang Samaria juga adalah keturunan Yahudi. Yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ke-34. Tuhan Yesus berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Coba saya mau tanya, makanan itu pilihan atau keharusan? Keharusan. Kalau nggak makan, nggak mungkin sampai di sini kita ya. Mau jalan aja udah lemes gitu. Jadi makanan Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kehendak Bapa? Apa pekerjaan Bapa? Kehendak Bapa supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Pekerjaan Bapa bagaimana supaya dunia ini tidak terbelenggu oleh dosa. Jadi sekali lagi dari ayat 34 ini, di sini kita tahu bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah keharusan. Semua orang yang mengaku percaya Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, pemberitaan Injil itu adalah sebuah keharusan. Memang ada beberapa orang yang terpanggil khusus untuk menjadi misionaris. Tapi sebenarnya untuk menjadi saksi Tuhan itu bukan hanya bagian dari pekerjaan dari pemberita penginjil atau pendeta, tetapi semua orang percaya. Yuk bilang sama samping kirinya, kamu punya tugas yang mulia loh. Ingat ya, menginjili ya. Oh ya. Ya, itu tugas yang mulia. Karena itu adalah sebuah keharusan. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, kita memiliki hati Bapa, hati yang berbelas kasihan. Sehingga pemberitaan Injil itu adalah sebuah keharusan. Ayat 35 dikatakan, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kalau kita punya ladang yang tanamannya adalah jagung, kalau misalnya jagungnya udah menguning, itu tandanya siap untuk dituai. Kalau nggak dituai, ada dua kemungkinan: terbuang atau orang yang menuai. Busuk dan sia-sialah pekerjaan selama ini. Tetapi kalau kita menuainya, maka tidak akan sia-sia.
Kalau saudara dan saya hidup sebagai pemberita Injil, maka hidup kita penuh arti. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Kalau kita memiliki hati Bapa, maka kita akan siap melewati tembok-tembok sosial atau tembok-tembok kehidupan. Karena di tengah-tengah masyarakat ada banyak begitu tembok-tembok. Orang Yahudi suka merendahkan orang Samaria. Jangankan berbicara, bersentuhan itu sebuah hal yang najis buat orang Yahudi. Tetapi Yesus memilih melewati daerah Samaria. Bertemu bukan seorang yang baik, tetapi seorang perempuan yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menghalangi dia. Tetapi itu adalah kesempatan yang indah untuk Yesus menyatakan dirinya kepada orang Samaria. Udah ketemu, udah melewati daerah Samaria yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Yang kedua, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang berdosa. Tetapi Yesus tidak terhalang oleh tembok-tembok itu, karena pemberitaan Injil harus diberitakan. Perempuan Samaria bertemu Yesus yang dijanjikan, maka jiwanya merdeka. Dari mana kita tahu jiwanya merdeka? Tadinya dia sukanya menyendiri. Nah, kalau ada orang yang suka menyendiri, kemungkinan besar jiwanya terganggu ya. Tetapi di sini jiwanya akhirnya dibebaskan. Perempuan Samaria ini ketika ketemu Yesus, habis ketemu Yesus, apa yang dikatakan? Nanti kita lihat, tempayannya ditinggalkan, lalu dia pergi ke kota Sikar untuk memberitakan tentang kedatangan Mesias. Tadinya dia menjauhi orang banyak, sekarang dia justru mendatangi orang banyak. Dari situ kita tahu jiwanya dimerdekakan, jiwanya dimenangkan. Karena sebagai seorang yang tidak layak, atau seorang Yahudi, apalagi terlebih dia sebagai seorang Samaria, dia dikucilkan di tengah-tengah masyarakat, lalu ia bertemu dengan Mesias, itu suatu kehormatan buat seorang perempuan Samaria. Makanya waktu Yesus ketemu perempuan Samaria, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tahu tentang karunia Allah, ya, artinya adalah sebuah kasih karunia buat seorang perempuan Samaria diberi kesempatan yang luar biasa bertemu dengan Mesias yang selama ini dijanjikan. Perempuan Samaria tentu tahu Yesus itu adalah Mesias, karena waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus memberitahu segala sesuatu yang diperbuat oleh perempuan Samaria. Dari situ dia tahu Yesus itu adalah Mesias. Sehingga perempuan Samaria melihat ini adalah sebuah kehormatan. Ia dilayakkan untuk bertemu sang Mesias. Saking sukacitanya ia meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk bersaksi. Jelas jiwanya dimerdekakan. Ia mengalami Injil dalam hidupnya, sehingga ia tidak bisa menahan tangannya untuk meninggalkan tempayannya. Ia tidak bisa menahan kakinya untuk melangkah ke kota Sikar untuk memberitakan Injil. Sesungguhnya Bapak Ibu dengar baik, kalau kita benar-benar mengalami Injil, kita nggak mungkin bisa menahan kaki kita, menahan tangan kita untuk mengabarkan Injil. Amin. Di sini kita lihat perempuan Samaria bertemu dengan sang Mesias. Kadang-kadang saya malu juga ya sama perempuan Samaria. Dia baru saja ketemu sama Yesus, ya, tapi dia langsung memberitakan Injil di kota Sikar. Dan Alkitab katakan banyak orang menjadi percaya. Saya, saudara, sudah berapa lama ketemu sama Yesus? Sudah berapa tahun? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Pertanyaannya, berapa orang yang sudah mendengar kesaksian tentang Injil lewat hidup kita? Atau belum ada? Oleh sebab itu, lewat kesempatan firman Tuhan ini, mari kita belajar
Bagaimana kita bisa menerima Injil yang sesungguhnya? Karena waktu Yesus memberitakan Injil, ada dua yang kita bisa belajar. Bagaimana kita menerima Injil dengan baik, dan bagaimana kita menyaksikan Injil dengan baik. Nah, kita lanjutkan. Kita tidak mungkin bisa menahan diri kita untuk tidak membagikan Injil. Kalau Ibu War mengecap begitu manisnya madu yang menyehatkan tulang-tulangnya, membuat dia segar, sehat, pasti dia tidak akan makan untuk dirinya sendiri. Betul nggak, Bu? Pasti dia pikir, wah ini bagus ini untuk anak-anakku ini. Kalau aku kasih sama suamiku, pasti dia tambah awet muda. Haleluya. Itu yang akan terjadi waktu saudara mengecap manisnya Injil yang menyembuhkan jiwa kita, membebaskan hati kita. Kita tidak mungkin menahannya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami Injil yang sesungguhnya? Karena banyak orang merasa sudah menerima Injil, padahal Injil belum memerdekakan hidupnya. Karena banyak orang yang tahu tentang Injil, tapi belum tentu mengalami tentang Injil. Disinilah kesedihan Tuhan. Setelah apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang mati menanggung dosa kita, yang mati menanggung kutuk kita, yang menyediakan segala berkat bagi kita, ujung-ujungnya ternyata saudara tidak menghidupinya. Tuhan sedih. Tapi hari ini, kalaupun ada di antara saudara yang belum mengalami Injil, puji Tuhan, karena lewat firman Tuhan hari ini, saudara akan mengalaminya. Amin. Kalau mengalami Injil, puji Tuhan. Yuk semangat terus memberitakan tentang pembebasan yang Tuhan lakukan lewat Injilnya dalam kehidupan kita. Jadi jika saudara rindu melihat Injil diterima, maka penuhi hati kita dengan belas kasihan Bapa. Waktu kita memiliki belas kasihan Bapa, memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan, bukan beban, sebuah sukacita, sebuah ungkapan syukur gitu ya. Jadi sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita memberitakan Injil, saudara dan saya boleh berkata sama Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan belas kasihan. Karena belas kasihan Tuhan itu akan membawa kita mengalirkan aliran kehidupan buat orang lain. Ketika kita ingin mengalami kuasa Injil, maka mari menyadari Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kasihnya besar buat kita. Kasihnya besar dalam hidup saudara dan hidup saya. Maka tiap hari saudara akan dipulihkan oleh Injilnya. Tiap pagi saudara dan saya boleh bangun lalu katakan, Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu sayang kepadaku. Kau mengorbankan anakmu di atas kayu salib demi aku yang berdosa. Betapa aku berharga di matamu. Itulah yang memerdekakan perempuan Samaria ini. Sekarang dia tidak lagi melihat dirinya seperti dirinya melihat dirinya. Dia tidak lagi melihat dirinya seperti masyarakat melihat dirinya. Seorang yang tidak layak, seorang yang najis, seorang yang murahan. Tapi ia melihat dirinya seperti Yesus melihat dirinya. Amin. Ketika saudara menyadari kasih Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat engkau begitu berharga. Sehingga waktu kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita mulai merasa tidak betah. Karena apa? Karena memang kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, apa yang kita belajar dari pemberitaan Injil yang Yesus lakukan? Yang kedua adalah menyampaikan keberdosaan dengan cara yang tepat. Di ayat yang ke-16 sampai 18 saya bacakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus gak bilang gini, perempuan Samaria, kamu itu loh berani-berani datang ke sumur Yakub loh, kamu itu orang berdosa, orang najis, udahlah sana. Tuhan Yesus gak katakan seperti itu. Karena hal itu justru membuat orang merasa terhakimi dan gak mau jatuh ke dalam dosa, dan gak mau datang pada Yesus. Tapi Yesus katakan apa?
tepat katamu. Ada apresiasi ketika perempuan ini berkata jujur. Ini satu hikmat yang Yesus miliki. Jadi waktu kita hendak menunjukkan dosa kepada seseorang, kita harus minta hikmat dari Tuhan, karena Dia yang punya hikmat. Karena sering sekali penginjilan itu dilakukan bukan dengan cara yang tepat. Injil itu baik. Waktu kita memberitakan kabar baik, harus diberitakan dengan cara yang baik. Ya, saya pernah dengan cara yang tidak baik ya, menginjili tukang becak di Medan. Saya hampir dihajar gitu ya. Bapak tahu nggak Pak? Hanya dalam Yesus Pak ada keselamatan. Kalau Bapak nggak percaya Yesus Pak, Bapak nanti masuk neraka. Ya. Itu kurang tepat ya. Kita harus minta hikmat dari Tuhan untuk kita memberitakan kabar baik dengan cara yang baik. Ya. Seperti Tuhan Yesus. Di konteks ini Tuhan Yesus menunjukkan dosa perempuan Samaria ini dengan cara yang elegan. Karena waktu kita hendak memberitakan Injil, kalau orang merasa dirinya benar, kira-kira dia mau datang nggak sama Tuhan? Saya kan orang benar, ngapain saya datang sama Tuhan? Betul atau benar? Iya. Makanya kalau seseorang itu bisa datang sama Tuhan ketika dia sadar bahwa dia ada dalam dosa. Dia membutuhkan sang juru selamat untuk keluar dari dosa. Makanya Allah sendiri menurunkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan Tuhan tahu hukum Taurat itu nggak bakalan satu orang pun manusia yang bisa memenuhi hukum Taurat dalam dirinya. Tetapi kenapa hukum Taurat diberikan? Supaya manusia sadar bahwa dia berdosa. Makanya Tuhan Yesus dalam Roma 3 ayat 23 dan 6 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, untuk kita menyampaikan Injil, kita perlu menyatakan dosa seseorang dengan cara yang baik ya, dengan hikmat. Karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan saat kita menyadari dosa kita, saat kita menyadari kehinaan kita. Tuhan Yesus tidak menghakimi perempuan itu, tetapi Dia menyatakan dosanya dengan lemah lembut, sehingga perempuan itu sadar bahwa dia adalah berdosa, dan dia sadar dia butuh kasih karunia Allah. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tahu tentang karunia Allah, Yesus datang ke dunia untuk memberikan karunia Allah, kasih karunia bagi kita. Tetapi kasih karunia itu tidak bisa diterima oleh orang yang merasa dosanya tidak ada. Karunia Allah itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sadar dia berdosa. Banyak nggak orang yang merasa tidak berdosa? Banyak. Ada satu cerita saya dengar, menginjili satu orang bapak. Dia bilang begini, Pak, saya ini adalah bapak yang baik Pak. Saya menafkahi istri saya ada waktu sama anak-anak saya tidak pernah selingkuh, saya kerja dengan baik. Dengan kata lain, bapak ini ingin menunjukkan bahwa dia adalah sempurna. Dia tidak pernah ganggu orang lain. Memang secara manusia itu top ya, angkat jempol ya, kalau bisa 4 jempolnya gitu. Tapi ketika bapak ini berpikir seperti itu akan menghalangi dia datang sama Tuhan Yesus, betul? Dia mulai berpikir, waduh, itu anak itu orangnya rajin ke gereja, tapi kelakuannya begitu, ngapain aku ke gereja? Betul? Ini akan menghalangi dia untuk mengalami karunia Allah. Kita perlu hikmat untuk menyampaikan bahwa dia butuh Yesus, bahwa dia berdosa. Hikmat itu kita harus minta dari Tuhan. Tuhan akan memberi kita hikmat. Nah, jadi bagaimana yang dilakukan oleh teman ini? Dia berkata, Pak, Bapak sudah, kalau begitu Bapak sudah jadi suami yang ideal belum? Jadi sudah jadi kepala rumah tangga yang ideal belum? Ya belum lah. Nah, kalau Bapak belum bisa jadi kepala keluarga yang ideal buat anak-anak dan istri, bagaimana bisa Bapak menjadi orang yang ideal di hadapan Tuhan? Dia mulai menyadari akan keterbatasan. Disitulah Bapak ini bisa dimenangkan untuk dia menerima karunia Allah dalam kehidupannya.
kesadaran akan dosa akan membawa kita pada kebutuhan akan kasih karunia. Jadi saudara mau tahu nggak ciri-ciri seseorang yang akan diangkat oleh Tuhan? Mau tahu nggak? Ciri-cirinya adalah dia menyadari akan kelemahan dan ketidakberdayaannya atas dosa. Di tempat ini, dimanapun, kalau ada orang menyadari bahwa dia tidak berdaya di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang tidak mampu tanpa Tuhan, ini tandanya orang ini akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Saudara mau diangkat oleh Tuhan? Mari saudara sadari setiap waktu bahwa saudara tidak mampu keluar dari dosa. Saudara membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 29 dikatakan, "Mari lihat dia, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ya, perempuan ini bertemu dengan Sang Mesias. Ini berarti ia menerima pemulihan dalam kehidupannya. Karena kasih karunia Allah, karena kesadaran akan dosa akan menghantarkan kita kepada kasih karunia Allah, mempersiapkan diri kita untuk menerima kasih karunia Allah. Jadi biarkan Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa-dosa kita. Waktu saudara pulang kerja malam-malam, sudah mandi, sudah makan, mandi, mau tidur, berdiam sejenak. Biarkan Roh Kudus mengisapkan kita akan dosa-dosa kita. Dia akan mengisapkan kita. Dia akan menunjukkan, tadi kamu ngomong ini kan sama suamimu kan? Tadi kamu ngomong ini kan sama istrimu kan? Tuh, datang seperti itu sama Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengkoreksi kita. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu untuk mengasihi suamiku lebih lagi. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu untuk mengasihi anak-anakku lebih lagi. Di situ saudara akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi kalau saudara tidak mau sadar akan dosa saudara, waktu sudah melakukan kesalahan, tetap merasa happy-happy saja, tidak merasa mau diubahkan, dikoreksi sama Tuhan, merasa biasa aja, udah berbohong, udah menipu, merasa biasa aja, cuek, ya. Artinya apa? Saudara tidak mau dibina sama Tuhan. Kalau nggak mau dibina sama Tuhan, apa yang terjadi? Dibinasakan. Nggak mau dibina ya dibinasakan. Akan tenggelam dalam arus dunia, akan tenggelam dalam kungkungan dosa. Jadi kalau kita ingin alami kuasa Injil setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita, mari kita sadari bahwa kita butuh pengampunan, kita butuh kasih karunia Allah, yaitu pengampunan dosa. Perempuan Samaria ini menerima kekuatan setelah ia tahu tentang karunia Allah. Perempuan Samaria ini tadinya menyendiri, tadinya hidup dalam rasa tertuduh, rasa bersalah. Dia merasa dirinya tidak layak untuk bertemu orang lain, banyak aja dia merasa tidak layak. Tetapi setelah ketemu Tuhan Yesus, yang adalah karunia Allah itu, ia lepas dari kungkungan dosa. Jadi saya mau kasih tahu, waktu kita menerima karunia Allah, di situ kita menerima kekuatan untuk mengalahkan kungkungan dosa, untuk mengalahkan apa yang namanya, untuk mematahkan rantai-rantai dosa dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita ingin mengalami kuasa Injil, mari sadari kita adalah orang yang berdosa yang butuh kasih karunia Allah. Kalau kita ingin menyatakan kuasa Injil, kita minta hikmat kepada Tuhan agar kita bisa menyatakan dosa seseorang dengan hikmat dari Tuhan. Seperti Yesus menyadarkan perempuan Samaria akan dosa-dosanya. Yang ketiga, yang terakhir, wow, ini yang terbaik ya, karena yang terakhir itu artinya sebentar lagi udah selesai ya. Yang ketiga adalah sampaikan tentang karunia Allah. Jadi ada 3 elemen yang saya mau sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Miliki hati Bapa. Yang kedua apa tadi? Nyatakan dosa dengan tepat. Ya, semoga ingat ya. Karena ini penting kalau kita ingin memberitakan Injil. Dan bagian yang paling penting adalah
sampaikan tentang karunia Allah. Ayat yang 10, jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ya, Yesus menemui perempuan Samaria itu, memperkenalkan kepadanya karunia Allah. Karena Yesus adalah karunia Allah itu sendiri. Ia adalah air hidup yang menghilangkan setiap dahaga jiwa. Perempuan Samaria ini jiwanya begitu haus, begitu dahaga, tetapi ketika ketemu Yesus, jiwanya dipuaskan. Karena selama ini dia mencoba memuaskan jiwanya dengan bergonta-ganti pasangan, tetapi tetap haus. Karena memang yang bisa memuaskan jiwa kita bukanlah apa yang dari dunia ini, bukan kepuasan dari dunia ini, tetapi yang memuaskan jiwa saudara dan saya adalah apa? Karunia Allah. Bilang sama samping kiri dan kanannya, jiwamu terpuaskan oleh karunia Allah. Jiwamu terpuaskan oleh karunia Allah. Sebenarnya perempuan Samaria ini adalah mewakili manusia, mewakili saudara dan saya, yang selalu mencoba memuaskan hidup kita dengan segala sesuatu dari dunia ini. Tetapi hari ini kita belajar bahwa yang memuaskan hidup kita, memuaskan dahaga jiwa kita, bukan segala sesuatu dari dunia ini, tetapi yang memuaskan kita adalah kasih karunia Allah. Saudara mungkin sudah tahu apa itu kasih karunia Allah. Saya dulu tahu apa itu kasih karunia Allah, tapi saya mau jujur, saya belum mengalami kasih karunia Allah. Tuhan memulihkan saya ya selama di Cisang ini, ya. Tuhan memproses saya mengalami kasih karunia Allah. Hanya karunia Allah yang menyelamatkan kita, memuaskan kita, dan memerdekakan jiwa kita. Segala sesuatu dari dunia hanya memberi kita kepuasan sesaat, 5 menit, 3 menit, habis itu udah bosan, ya kan? Bosan. Makanya Tuhan Yesus memperkenalkan tentang karunia Allah. Tandanya dia adalah karunia Allah, tandanya dia adalah Mesias apa? Dia mengetahui, dia memberitahukan segala sesuatu kepada perempuan itu. Apa yang telah dia perbuat, dia kasih tahu. Sehingga perempuan Samaria tahu inilah karunia Allah. Sebagaimana Yesus menyatakan karunia Allah, demikian juga perempuan Samaria setelah ia menerima pemberitaan tentang Mesias, ia pergi ke kota lalu memberitakan tentang apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus kepadanya. Jadi ingat elemen yang ketiga ini, memberitakan karunia Allah. Perempuan Samaria tidak menceritakan apa yang ia telah perbuat, apa yang ia telah lakukan, tetapi ia menceritakan apa yang Yesus telah lakukan. Jadi waktu kita memberitakan Injil, bukan menceritakan apa yang telah kita lakukan. Oh, saya begini, saya sekarang rajin ibadah, saya sekarang rajin berbuat. No. Tapi yang kita beritakan apa? Perbuatan Tuhan. Jadi daya tarik Injil itu bukanlah kebaikan kita, bukanlah keramahan kita, bukan juga ketampanan seperti Bang Heru ya, di kelas itu. Sehingga orang-orang Sikar percaya kepada perempuan Samaria itu bukan lagi karena apa yang diberitakannya, tetapi apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi penginjil sejati, Bapak Ibu, dengar baik, penginjil sejati selalu mengarahkan, selalu menuntun, selalu menyampaikan tentang kasih karunia Allah. Waktu saudara mendengar khotbah, saudara mendengar tentang kasih karunia Allah. Karena ketika kita menerima kasih karunia, itu yang akan memerdekakan kita. Jadi dasar kita mengikut Tuhan Yesus bukan karena ketertarikan kepada Pak Pendetanya yang baik, ya jemaatnya yang ramah-ramah, itu boleh. Tapi akhirnya harus membawa kita kepada kasih karunia. Ketertarikan kita untuk datang pada Tuhan bukan karena ada sembako, ya, betul nggak? Iya, ada fasilitas ibadah yang baik,
ada musik, orang yang baik. Kalau itu dasar kita untuk datang kepada Tuhan, itu dasar kita untuk melayani, saya mau katakan, iman kita akan rapuh. Suatu saat pendetanya nggak ada lagi, jadi lesu imannya. Tapi saya yakin jemaat ini nggak seperti itu, amin. Nanti pendetanya juga ganti, tetap semangat, karena kita mengiring Tuhan karena kasih karunia Allah yang kita telah terima, amin. Iya. Kalau kita dasarnya datang sama Tuhan itu karena kebaikan Bu Deborah, kebaikannya Pira. Suatu hari Pira bisa berubah nggak jadi nggak baik? Waktu dia berubah jadi nggak baik, tapi kita nggak doakan dia selalu baik, makin baik. Waktu dia nggak baik, waduh, saya kecewa sama siapa Pak? Sama bangku. Sama bangku aja bisa kecewa. Ya Allah. Karena Pak, imannya bukan berdasarkan kasih karunia Allah. Kalau kita menerima kasih karunia Allah, maka kita melayani berdasarkan kasih karunia Allah. Ia seperti air yang tercurah, mengalir. Dalam hati kita, dalam hati saudara dan saya, ada mata air. Jadi saudara nggak akan pernah kering. Karena sumber kekuatan kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang mengalirkan kasih karunia. Saudara mengerti? Amin ya. Kalau nggak mengerti nanti bisa diulang-ulang lagi khotbahnya, ada di YouTube ya. Jadi bukan karena manusianya, tetapi karena kasih karunia Allah. Jika kita menerima karunia Allah, ada aliran air kehidupan dalam kehidupan kita, membuat kita tidak pernah kering. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saudara dipuaskan dengan kasih Allah, kita tidak kekurangan kasih. Kenapa orang suka cari perhatian? Karena dia kekurangan kasih. Kalau kita penuh dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, kita nggak perlu mengemis-ngemis kasih perhatian dari orang lain, karena dari dalam hati kita mengalir aliran kehidupan. Ayat 22 sampai 24 berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang yang menerima aliran kehidupan dalam hidupnya, ibadahnya tidak lagi pernah bergantung terhadap tempat, waktu, dan ruang. Selama ini, perempuan Samaria ini menggantungkan ibadahnya kepada gunung Gerizim ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ya, akan tiba waktunya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kapan itu terjadi? Saat kita menerima kasih karunia. Waktu kita beribadah berdasarkan kasih karunia, mau di rumah kek, mau di sawah kek, mau dimanapun kek, hati kita tetap menyembah kepada Tuhan. Makanya situasi online seperti ini tidak membatasi, seharusnya tidak membatasi orang-orang percaya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau ternyata menghalangi untuk bertumbuh sama Tuhan, dipertanyakan, apakah saudara sudah mengalami kasih karunia Tuhan? Kalau ada kasih karunia Tuhan mengalir, kita nggak bisa membendung air kehidupan itu untuk kita tidak salurkan kepada orang lain. Kita tidak pernah bisa membendung diri kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kita tidak bisa pernah membendung diri kita untuk tidak mencari berkat buat orang lain. Kita tidak bisa pernah membendung hidup kita untuk tidak melayani Tuhan. Makanya harus kita cek, apakah kita benar-benar sudah mengalami kasih karunia di dalam Tuhan, yang menggerakkan pelayanan kita, pekerjaan kita, tanggung jawab, dan setiap apa yang kita lakukan bukan lagi berdasarkan situasi kondisi, tetapi berdasarkan karunia Allah yang kita terima. Apa yang kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur. Itulah yang dimaksud dengan ibadah di dalam roh dan kebenaran. Bukan pakai bahasa roh ya, bukan. Tapi bagaimana kita melakukan segala sesuatu berdasarkan motivasi yang benar, motivasi yang tulus. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya, karena Tuhan Yesus telah menanggung segala yang buruk dari saya, maka saya mau
mengungkapkan syukur saya lewat ibadah, lewat melayani Tuhan, lewat mengemban tanggung jawab sebagai istri, sebagai anak. Itu semua bukan supaya kita diselamatkan, bukan karena saya takut, nah nanti kalau saya nggak jadi bapak yang baik, kira-kira tetangga ngomong apa ya? Nanti saya tidak menjadi ibu yang baik, kira-kira mertua saya ngomong apa ya? Nggak kayak gitu lagi. Tetapi yang memotivasi saudara dan saya adalah karunia Allah yang begitu besar, yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada amin? Maka ini akan membuat saudara menjadi orang-orang yang tulus, ikhlas, melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan iman yang kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Sehingga karunia Allah pun dinyatakan lewat kehidupan saudara dan saya. Jika ingin mengalami kuasa Injil, hiduplah dalam kasih karunia. Yang mendorong perempuan meninggalkan tempayan dan pergi ke kota adalah kasih karunia Allah yang melimpah seketika ia ketemu dengan Mesias. Jika ingin saksikan kuasa Injil, beritakanlah tentang karunia Allah seperti Yesus dan perempuan Samaria. Yesus memberitakan tentang karunia Allah, karunia Tuhan. Perempuan Samaria memberitakan tentang Mesias yang adalah karunia Allah. Jadi ketika saudara memiliki elemen ini, lihatlah Injil bekerja luar biasa dalam hidup kita. Maka apa yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 15 akan digenapi dalam hidup kita. Apa yang dikatakan di Roma? Saya baca. Betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam bahasa Inggris, kedatangan di sini diterjemahkan sebagai kaki-kaki. Jadi bahasanya begini. Betapa indah kaki-kaki mereka yang membawa kabar baik. Kaki itu adalah bagian yang terendah dari hidup kita, bagian yang kotor. Tapi waktu kita hidup dalam Injil, mengalami Injil dan memberitakan Injil, bagian yang terhina pun dari hidup kita akan dipandang indah. Yang setuju katakan amin. Perempuan Samaria itu begitu indah hidupnya, najis buat orang-orang Samaria, apalagi buat orang Yahudi. Tetapi ketika ia mengalami Injil, memberitakan Injil, keindahan Tuhan dinyatakan lewat perempuan Samaria. Haleluya. Saudara mau menyatakan keindahan Tuhan? Mari miliki kaki-kaki yang membawa kabar baik. Jika kita hidup, jadi kesimpulannya apa? Jika kita hidup karena Injil, maka hiduplah untuk Injil. Biarkan diri kita dipulihkan oleh Injil yang adalah kekuatan Allah, dan beritakanlah Injil. Saksikanlah bagaimana Tuhan, bagaimana Injil memulihkan hidup kita. Kemarin saya mengirim renungan lewat WA bahwa ketika pohon itu berbuah, maka pohon itu dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Nah, waktu saudara menjadi orang percaya yang berbuah dan berlipat ganda, Tuhan justru akan terus memurnikan hidup saudara, menjadikan saudara indah, menjadikan saudara semakin bersih, kudus di hadapannya. Dan itu yang Tuhan akan lakukan bagi orang-orang yang hidupnya berbuah dan berlipat ganda. Miliki selalu hati yang penuh belas kasihan, minta hikmat agar kita bisa menunjukkan keberdosaan seseorang dengan tepat. Saksikan perbuatan Allah, saksikan tentang kasih karunia-Nya yang memulihkan hidup kita. Bagian terburuk akan menjadi indah saat hidup kita memberitakan kabar baik. Amin. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita merespon firman Tuhan hari ini. Yang pertama, mari renungkan apakah kita sudah memiliki belas kasihan Bapa dalam kehidupan kita. Hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Setiap detik, setiap menit ada begitu banyak, mungkin ribuan, mungkin jutaan jiwa yang terhilang tanpa Injil yang menyelamatkan. Tuhan mau kita memiliki hatinya, memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Mari saudari, kita sadari akan keberdosaan kita. Biarkan kita selalu menyadari akan kasih karunia Allah yang lebih besar, jauh lebih besar dari dosa kita. Dan mari biarkan karunia Allah, aliran kehidupan itu mengalir lewat hidup kita, memenuhi hati kita. Mungkin kemarin kau kecewa, mungkin kemarin
engkau gundah gulana. Saat ini ketahuilah bahwa kasih karunia Allah cukup bagimu. Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Dia telah menyelesaikan segala yang buruk dari hidup kita. Yang perlu saat ini bagi kita adalah mengakui, menerima kasih karunia, membiarkan kasih karunia melimpah, mengizinkan hidup kita digerakkan oleh kasih karunia-Nya. Haleluya Yesus. Suluh rahmat-Nya pancarkan ke laut-laut, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Rahmat apa percaya di menara yang tetap, kita di pantai menjaga suluh pagi laut gelap. Katakan, nyalakan, nyalakan seluruh rahmat-Mu di tengah umat-Mu ini ya Tuhan. Para kaum pria silakan berdoa, para kaum wanita menaikkan pujian nomor 2. Amin Yesus. Haleluya. Jadikan bapak-bapak ini Tuhan, jadikan kaum pria gereja ini Tuhan semakin memancarkan keindahan kasih karunia-Mu, keindahan Injil-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Sama-sama nyalakan suluh rahmat-Nya pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Kaum ibu berdoa, kaum pria bernyanyi. Nyala suluh-Mu tinggikan bagi yang hampir lemah, tunjukkan keselamatan, tolong jiwanya lekas. Bersama-sama nyalakan suluh, mari makin berdiri, pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi sekali lagi, nyalakan suluh rahmat-Nya. Amin. Ini doa kami ya Tuhan. Pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi terbenam. Benar Tuhan, nyalakan seluruh rahmat-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami melihat, menyaksikan kemuliaan demi kemuliaan, keindahan demi keindahan yang Kau kerjakan lewat Injil Tuhan, lewat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, biar bangsa kami semakin hari dipulihkan, terutama dari virus corona saat ini Tuhan. Bahkan politik bangsa kami saat ini Tuhan, biar Tuhan akan teduhkan, biarlah saling mendukung satu dengan yang lain, sungguh-sungguh bekerja sebagai pejabat, sebagai orang-orang yang dipercaya, boleh mengerjakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan ya Bapak, dan juga rakyat Indonesia. Kami berdoa supaya Gereja Baptis Ciseeng terus bertumbuh dalam iman, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, ikhlas, kokoh, iman yang kokoh dan tidak pernah tergoyahkan.
Siapapun ya Tuhan yang Kau akan pilih untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini Bapa, nantinya boleh mengembangkan secara ajaib dan luar biasa pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau akan menghidupkan api penginjilan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu tempat ini ya Bapa. Engkau akan memberikan hati-Mu kepada jemaat-Mu, belas hati yang penuh dengan belas kasihan. Kau akan menunjukkan kepada mereka kasih karunia demi kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu di sini Bapa bertumbuh sebagai gereja yang melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil-Mu. Kami berdoa setiap rumah tangga, setiap umat-Mu boleh bekerja dengan berkat perlindungan yang daripada Engkau. Setiap rumah tangga semua terjalin dengan baik satu dengan lain, saling bahu-membahu sebagai anak-anak Tuhan, menjadi terang kasih Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Berdoa untuk ekonomi bangsa kami di situasi yang sulit ini Tuhan. Ekonomi jemaat-Mu juga boleh tercukupkan, terpelihara dengan baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau dengan segala kebaikan-Mu Tuhan akan terus memberkati jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Yang sakit, Oma Cengyo, Pak Bengki, Pak John, Oma Ercil, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, menyembuhkan, memulihkan, dan menyehatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih jikalau ada jemaat-Mu yang berbeban berat, Engkau yang akan berikan kekuatan baru. Jikalau ada yang sakit saat ini Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan terjadi. Kami serahkan tempat ini Tuhan. Biarlah tempat ini Tuhan, kami mau perkatakan Bapa, tempat ini adalah tempat yang baik, tempat yang aman bagi kami, di tempat yang tidak ada virus, karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami tolak segala virus, sakit, penyakit, kecelakaan, karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.